Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang latihan soal uji kompetensi D3 Kebidanan yang disusun oleh Miki Marissa. Oke, saya akan membahas dari nomor 61 sampai dengan nomor 90. Seorang perempuan umur 25 tahun, G1, P0, A0, hamil 36 minggu. Dirujuk oleh bidan ke rumah sakit dengan nyeri perut sejak 2 jam yang lalu. Hasil anamnesis, sering pusing sejak 1 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan TD 100/60, nadi 84 per menit, dan suhu 36,6 derajat Celcius. Pernapasan 22 kali per menit. TPU 33 cm, DJJ 100 kali per menit, HB 9, protein urin min atau kurang, dan telah memberikan oksigen pada ibu sebanyak 5 liter per menit. Apakah evaluasi segera yang harus dilakukan pada kasus tersebut? A. Frekuensi nadi, B. Tekanan darah, C. Denyut jantung janin, D. Hasil tes laboratorium darah, E. Perkembangan nyeri perut ibu. Baiklah, saya akan membahas soal tersebut. Pada kasus di atas, semua komponen hasil anamnesis dan hasil pemeriksaan fisik memerlukan pemantauan. Dari kondisi tersebut yang harus dievaluasi segera adalah kondisi yang menyebabkan komplikasi yang berakibat fatal, bahkan kematian pada ibu dan janin. Jadi jawabannya adalah C, denyut jantung janin. 100 per menit, bidan telah memberikan oksigen pada ibu sebanyak 5 liter per menit. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 36 tahun, G3, P2, A0, hamil 32 minggu, dirujuk oleh bidan ke rumah sakit dengan keluhan keluar gumpalan darah dari jalan lahir sejak 2 jam yang lalu. Hasil anamnesis, ada rasa nyeri pada abdomen, gerakan janin terasa berkurang, hasil pemeriksaan tekanan darah 100/60, nadi 100 per menit, dan suhu 36,5 derajat Celcius. Pernapasan 20 kali per menit. Muka pucat, konjungtiva merah muda, TPU 35 cm. Abdomen tegang, palpasi sulit dilakukan, DJJ 100 kali per menit, ekstremitas bawah odema. Hasil inpekulo tampak bercak darah, bergumpal berwarna hitam. Apakah data yang perlu dikaji sebagai penyebab faktor resiko pada kasus tersebut? A. Nadi, B. Paritas, C. Anemia, D. Umur ibu, E. Tekanan darah. Baiklah, saya akan membahas soal tersebut. Jawabannya adalah D. Umur ibu, karena kejadian solusio plasenta meningkat sejalan dengan umur ibu. Semakin tua umur ibu saat hamil, maka resiko mengalami kejadian solusio plasenta juga semakin tinggi. Hal ini mungkin disebabkan karena semakin tinggi umur ibu, maka semakin tinggi frekuensi hipertensi esensial. Baiklah, lanjut lagi soal yang ketiga. Seorang perempuan umur 35 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri perut kiri bawah. Hasil anamnesis terlambat haid 6 minggu, riwayat HCG urin, nyeri perut 2 minggu terakhir disertai plek kecoklatan pada pakaian dalam, riwayat kehamilan sebelumnya keguguran. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 110/80, nadi 84 per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, dan pernapasan 18 kali per menit. Nyeri tekan pada abdomen sebelah kiri. Hasil inspekulo tampak sedikit pengeluaran darah atau plek kecoklatan. Direncanakan untuk melakukan USG untuk mengetahui kondisi ibu. Apakah diagnosis yang mungkin terjadi pada kasus tersebut? A. Blighted ovum, B. Mola hidatidosa, C. Mycet abortion, D. Abortus minans, E. Kehamilan ektopik terganggu. Baiklah, langsung saja ke pembahasan. Jawabannya adalah E. Kehamilan ektopik terganggu.
Karena pada pasien ini, gejala klinis yang muncul adalah nyeri bagian perut bawah, serta adanya pendarahan kecoklatan dari jalan leher selama 2 minggu, riwayat amenorrhea 6 minggu, pada peser disertai riwayat plano positif. Minggu sebelumnya, pada umumnya gejala dari kehamilan ektopik adalah pendarahan pada tesimeter pertama dan nyeri abdomen. Soal yang keempat, seorang perempuan umur 37 tahun, G2P1A0, hamil 36 minggu, dirujuk oleh bidan ke rumah sakit dengan keluhan keluar bercak darah kehitaman sejak 2 jam yang lalu. Hasil anamnesis, nyeri perut menetap, gerakan janin dirasakan berkurang. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 140/90, nadi 90 per menit, dan suhu 37 derajat Celcius. Pernapasan 24 per menit, TPU 30 cm. Palpasi perut teraba keras, DJJ 110 per menit. Hasil enspekulo, darah menggumpal di dinding vagina. Apakah rencana tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Lakukan bed rest. B. Pemeriksaan USG. C. Observasi pendarahan. D. Pantau tekanan darah. E. Persiapkan sektio sesar. Baiklah, saya akan membahas soal tersebut. Jawabannya adalah E. Persiapan sektio sesar. Karena apabila terjadi solusio plasenta, maka harus ditangani di fasilitas kesehatan yang memiliki sarana dan prasarana yang lengkap. Jadi, bidan harus melakukan rujukan ke rumah sakit jika terjadi pendarahan ringan dan tidak terdapat tanda-tanda shock hipovolemik. Maka tindakan tergantung detak jantung janin. Jika D normal, maka dilakukan persiapan sektio sesar. Baiklah, soal yang kelima, seorang perempuan umur 33 tahun, G4P3AD, hamil 34 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan sakit kepala yang tidak tertahankan. Hasil anamnesis, penglihatan kabur, tidak bisa tidur. Hasil pemeriksaan KU lemah, tekanan darah 160/110, nadi 84 per menit, suhu 37,2 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit, muka sembab, kaki odema, TPU 33 cm. Punggung kanan, presentasi kepala, detak jantung janin 136 per menit. Apakah data penunjang yang tepat pada kasus tersebut? Untuk penatalaksanaan selanjutnya, A. Hasil USG. B. Pola istirahat. C. Cek laboratorium darah. D. Pemeriksaan protein urin. E. Data observasi tekanan darah. Langsung saja ke pembahasan. Jawabannya adalah D. Pemeriksaan protein urin. Karena preeklamsia berat adalah peningkatan tekanan darah sekurang-kurangnya 160 sistolik atau 110 distolik. Protein wira berat ditetapkan bila ekskresi protein dalam urin 25 gram per 24 jam. Atau tes urin dipstik 2 positif 2. Pemeriksaan urin dipstik bukan merupakan pemeriksaan yang akurat dalam memperkirakan kadar protein wira. Baiklah, soal berikutnya. Seorang perempuan 36 tahun, G5P4A0, hamil 36 minggu, dirujuk oleh bidan ke rumah sakit dengan keluhan keluar bercak darah dari kemaluan. Hasil anamnesis, tidak merasa mules dan nyeri, masih merasakan gerakan janin. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 100/60, nadi 80 per menit, pernapasan 22 kali per menit, TPU 32 cm, punggung kiri, presentasi bokong belum masuk, pintu atas panggul, detak jantung janin 142 per menit, kontraksi kurang ekstremitas, bawah odema. Hasil inspekulo, tampak sisa darah berwarna merah segar di dinding vagina. Porsio masih menutup, bidan sudah memasang infus pada ibu. Apakah diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Pasa previa. B. Placenta previa. C. Letak sungsang.
D. Grand multivara, E. Abortus inimens. Baiklah, langsung saja pada pembahasan. Jawabannya adalah B. Placenta previa. Karena placenta previa adalah plasenta yang berimplantasi pada segmen bawah rahim sehingga menutupi seluruh atau sebagian dari ostium uteri intertium. Baiklah, langsung saja ke soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 18 tahun G1-B0A0 hamil 39 minggu datang ke puskesmas dengan keluhan keluar lendir darah pervaginaan. Hasil anamnesis mules makin sering. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80, nadi 80 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, pernapasan 18 kali per menit, TPU 36 cm, kontraksi 2 kali, 10 derajat Celcius 35, punggung kanan, presentasi bokong, belum masuk pintu atas panggul, detak jantung janin 144 kali per menit, rencana pasien dirujuk tanpa dilakukan pemeriksaan dalam terlebih dahulu. Apakah data kajian yang paling tepat untuk merujuk pada kasus tersebut? A. Umur ibu, B. Bayi besar, C. Umur kehamilan, D. Presentasi bokong, E. Penurunan kepala 5/5. Baiklah, langsung saja kepada pembahasan. Jawabannya adalah D. Presentasi bokong. Karena sarana pelayanan kesehatan membuat daftar ibu-ibu hamil dengan kasus kehamilan yang termaksud ibu hamil kelompok A, ibu-ibu yang ditemukan permasalahan dalam kehamilan saat pemeriksaan kehamilan atau ANC, dan diprediksi akan timbul penyulit pada saat bersalin yang perlu dirujuk secara terlaksana. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 36 tahun G1-B0A0 dalam kala 4 persalinan di PMD. Hasil anamnesis, kelelahan, pusing, hasil pemeriksaan KU lemah, tekanan darah 90/60, nadi 105 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit, konjungtiva dan muka pucat, kontraksi uterus lembek, kandung kemih kosong, luka perineum derajat 2, pendarahan 500 cc, sudah dilakukan KBI dan KBO. Namun kontraksi uterus masih lemah. Bidan segera melakukan persiapan rujukan. Apakah diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Takikardi, B. Hipotensi, C. Atonia uteri, D. Sisa plasenta, E. Robekan jalan lahir. Baiklah, langsung saja ke pembahasan. Jawabannya adalah C. Atonia uteri. Karena atonia uteri adalah keadaan lemahnya tonus atau kontraksi rahim yang menyebabkan uterus tidak mampu menutup pendarahan terbuka dari tempat implantasi plasenta setelah bayi dan plasenta lahir. Pendarahan postpartum bisa dikendalikan melalui kontraksi dan reaksi serat-serat endometrium. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 18 tahun G1-B0A0 hamil 38 minggu datang ke klinik didampingi suami dengan keluhan keluar air-air. Hasil anamnesis, ketuban pecah sejak 1 jam yang lalu. Perut terasa mules, hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/70, nadi 84 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, TPU 33 cm, letak lintang, detak jantung janin 136 kali per menit, teratur, kontraksi 2 kali, porsio tipis, lunak, pembukaan 3 cm, selaput ketuban, kurang. Apakah rencana tindakan yang tepat pada kasus tersebut? A. Pasang impuls, B. Lakukan rujukan, C. Atur posisi miring, D. Pantau air ketuban, E. Anjurkan pulang ke rumah. Langsung saja ke pembahasan. Jawabannya adalah B. Lakukan rujukan. Karena pelayanan kesehatan membuat daftar ibu-ibu hamil dengan kasus kehamilan yang termaksud ibu hamil di kelompok A, ibu-ibu yang ditemukan permasalahannya dalam kehamilan saat pemeriksaan kehamilan atau ANC, dan diprediksi akan timbul penyulit pada saat bersalin.
Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 35 tahun G2P1A0 hamil 38 minggu, sedang dalam kala 2 di PMB, didampingi suami dengan keluhan ingin meneran. Hasil anamnesis, lelah, tidak tahan sakit, hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 88 kali per menit, TPU 34 cm, DJJ 150 kali per menit, teratur, kontraksi 4 kali, pembukaan lengkap, kepala tampak di depan pulpa 5-6 cm. Bidan telah memimpin meneran selama 1 jam dan belum menunjukkan kemajuan. Apakah penata laksanaan tindakan selanjutnya yang tepat pada kasus tersebut? A. Memasang impuls, B. Melakukan rujukan, C. Memberi ibu semangat, D. Melakukan observasi DJJ, E. Menganjurkan tetap untuk meneran. Langsung ke pembahasan, jawabannya adalah B. Melakukan rujukan. Karena pada kondisi yang fisiologis kepala janin turun lebih dalam ke panggul, yang secara reflektoris menimbulkan rasa mengejan karena tekanan pada anus. Ibu merasa ingin BAB dengan tanda anus membuka. Pada waktu his, kepala janin mulai kelihatan, pulpa membuka, dan perineum merenggang. Dengan his mengedan yang terpimpin, akan lahirnya kepala diikuti oleh seluruh badan janin. Kala 2, pada frimi 1% 2 jam, pada multi kurang 1 jam jika ibu pada fremi gravida setelah 2 jam meneran, dan pada multigravida setelah 1 jam meneran. Bayinya belum lahir, maka harus segera dirujuk ke fasilitas kesehatan. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 28 tahun P1A0 telah melahirkan di puskesmas dengan keluhan mules. Hasil anamnesis, lelah dan mengantuk, hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 110/70, nadi 82 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit. Plasenta lahir spontan lengkap, kontraksi uterus keras, kandung kemih kosong, pengeluaran darah kurang lebih 10 cc. Pada jalan lahir, tampak laserasi mengenai makosa vagina, kulit dan jaringan perineum. Apakah diagnosis yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Ruptur porsiu, B. Laserasi derajat 1, C. Laserasi derajat 2, D. Laserasi derajat 3, E. Laserasi derajat 4. Langsung saja pada pembahasan. Jawabannya adalah C. Laserasi derajat 2. Karena laserasi derajat kedua ialah laserasi mengenai makosa vagina, kulit dan jaringan perineum perlu dijahit. Robekan jalan lahir selalu memberikan pendarahan dalam jumlah yang bervariasi banyaknya. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 25 tahun G2P1A0 datang ke PMB dengan keluhan mules sejak 6 jam yang lalu. Hasil anamnesis, keluar lendir darah dan ingin meneran. Hasil pemeriksaan, KU baik, tekanan darah 120/70, nadi 80 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, pernapasan 22 kali per menit, pembukaannya lengkap, selaput ketuban positif, penurunan kepala H4, UK di depan. Apakah penata laksanaan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Induksi, B. Episiotomi, C. Amniotomi, D. Pengaturan posisi, E. Pimpinan meneran. Langsung ke pembahasan, jawabannya adalah C. Amniotomi. Karena amniotomi adalah tindakan untuk membuka selaput amnion dengan jalan membuat robekan kecil yang kemudian akan melebar secara spontan akibat gaya berat cairan dan adanya tekanan di dalam rongga amnion. Tindakan ini umumnya dilakukan pada saat pembukaan lengkap atau hampir lengkap agar penyelesaian proses persalinan berlangsung sebagaimana mestinya.
Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 32 tahun, G3P2A0, hamil 39 minggu, datang ke PMB dengan keluhan mules sejak 3 jam yang lalu. Hasil anamnesis, mules masih jarang. Hasil pemeriksaan, KU baik, tekanan darah 110/80, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernapasan 22 kali per menit, kontraksi 1 kali, punggung kanan, presentasi kepala, detak jantung janin 145 kali per menit teratur, belum ada pembukaan serviks. Bidan menganjurkan ibu makan, minum, dan bergerak bebas. Apakah evaluasi yang tepat dilakukan bidan pada kasus tersebut? A. BAK dan BAB, B. lendir dan darah, C. keadaan umum dan tanda vital, D. kontraksi dan pembukaan serviks, E. kekuatan ibu meneran dan energi. Langsung saja ke pembahasan, jawabannya adalah D. kontraksi dan pembukaan serviks. Karena kontraksi dan pembukaan serviks perlu dievaluasi. Jika kontraksi berhenti, tidak ada pembukaan serviks, dan tidak ada kegawat daruratan ibu dan janin, maka ibu dipersilakan untuk pulang. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 22 tahun, G1P0A0, hamil 38 minggu, datang ke PMB dengan keluhan mules sejak 6 jam yang lalu. Hasil anamnesis, janin sungsang sejak umur kehamilan 7 bulan. Hingga saat ini. Hasil pemeriksaan, KU baik, tekanan darah 120/80, nadi 82 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit, TPU 37 cm, Leopard 1 teraba keras, bulat melenting, Leopard 2, sebelah kanan terasa keras memanjang, Leopard ketiga, teraba bagian bundar, lunak, tidak melenting, Leopard 4, bagian bawah janin masuk PAP, detak jantung janin 140 kali per menit teratur. Kontraksi 3 kali, pembukaan 4 cm, selaput ketuban positif dan teraba sakrum. Bidan mempersiapkan rujukan ke rumah sakit. Apakah presentasi janin pada kasus tersebut? A. bahu, B. muka, C. ganda, D. kepala, E. bokong. Oke, langsung saja ke pembahasan. Jawabannya adalah E. bokong. Karena presentasi bokong merupakan diagnosa sesuai nomenklatur kebidanan, yaitu suatu letak di mana bokong bayi merupakan bagian rendah dengan atau tanpa kaki. Keadaan di mana janin terletak memanjang dengan kepala di pundus uteri dan bokong berada di bagian bawah kapum uteri. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 26 tahun, G1P0A0, datang ke PMB dengan keluhan mulus sejak 6 jam yang lalu. Hasil anamnesis, keluar lendir darah. Hasil pemeriksaan, KU baik, tekanan darah 110/70, nadi 81 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernapasan 22 kali per menit, TPU 32 cm. Leopard 1, teraba bundar, lunak dan tidak melenting. Leopard 2, sebelah kiri teraba keras memanjang. Leopard 3, teraba keras bulat melenting. Leopard 4, bagian bawah janin masuk PAP. DJJ 140 kali per menit teratur, kontraksi 3 kali, pembukaan 4 cm, selaput ketuban positif. H2, apakah pemantauan yang tepat untuk rencana asuhan pada kasus tersebut? A. detak jantung janin setiap 15 kali per menit, B. kontraksi uterus per jam, C. selaput ketuban dalam 30 menit, D. pembukaan serviks 4 jam kemudian, E. penurunan presentasi janin setelah 2 jam. Baiklah, langsung saja ke pembahasan. Jawabannya adalah D. pembukaan serviks 4 jam kemudian. Karena partograf merupakan alat untuk mencatat informasi berdasarkan
observasi dan riwayat, dan pemeriksaan pada ibu dalam persalinan, alat penting kasusnya untuk membuat keputusan klinis selama fase aktif kala 1. Mengurus dan mencatat informasi kemajuan persalinan dengan memeriksa serviks dalam pemeriksaan di atas, menentukan persalinan berjalan normal, dan mendeteksi di persalinan lama, sehingga bidan dapat membuat deteksi mengenai kemungkinan persalinan yang lama. Soal selanjutnya, seorang bidan desa melakukan pendataan dan didapatkan hasil bahwa terdapat beberapa orang ibu hamil trimester 3 yang mengalami kecemasan dalam menjelang persalinan dikarenakan adanya kasus kematian akibat pendarahan saat melahirkan di desanya baru-baru ini. Apakah penata laksanaan yang tepat pada kasus tersebut? A. Menyiapkan pendonor darah. B. Memenuhi kebutuhan fisiologis. C. Menghadirkan pendamping persalinan. D. Memberikan konseling kebutuhan psikologis pada ibu. E. Membuatkan surat rujukan untuk semua ibu agar bersalin di rumah sakit. Langsung saja ke pembahasan. Jawabannya adalah D. Memberikan konseling kebutuhan psikologis pada ibu. Karena pemenuhan kebutuhan psikologis saat persalinan merupakan hal penting. Adapun usaha-usaha yang dapat dilakukan diantaranya melakukan konseling untuk memberikan sugesti bahwa persalinan akan berjalan normal, mengalihkan perhatian dengan hal-hal yang disukai, misal dengan mendengarkan musik saat nanti melalui proses persalinan. Soal selanjutnya, seorang bidan desa melakukan pendataan di wilayahnya dengan hasil ibu hamil trimester 3 berjumlah 20 orang, 25% tidak pernah diperiksa di tenaga kesehatan, 30 bayi yang lahir tahun lalu, seluruhnya ditolong dukun. Bidan ingin agar seluruh ibu hamil nantinya bersalin aman dan sehat. Apakah pengkajian yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Keluhan ibu. B. Tempat bersalin. C. Adanya penyulit. D. Penolong persalinan. E. Keadaan umum ibu hamil. Langsung saja ke pembahasan. Jawabannya adalah C. Adanya penyulit. Karena salah satu pengkajian yang penting agar proses persalinan yang diakui dengan aman dan sehat yaitu penyulit persalinan. Di antaranya presentasi, posisi, letak, CPD, dan penyulit lainnya. Soal selanjutnya, seorang bayi laki-laki spontan belakang kepala di klinik bersalin. Hasil anamnesis neonatus cukup bulan. Hasil pemeriksaan KU baik, menangis, kuat, dan tonus otot bergerak aktif. Bidan mengeringkan tubuh bayi, memotong tali pusat, dan segera melakukan IMD. Apakah data tambahan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Down score. B. Ballot score. C. Apgar score. D. Antropometri. E. Refleks primitif. Langsung saja ke pembahasan. Jawabannya adalah C. Apgar score. Karena Apgar score merupakan alat untuk mengkaji kondisi bayi sesaat setelah lahir meliputi 5 variabel yaitu pernapasan, frekuensi jantung, warna, tonus otot, dan iritabilitas. Refleks waktu penilaian dilakukan pada usia 1 menit kelahiran, yaitu untuk memberi kesempatan pada bayi untuk memulai perubahan pada menit ke-5 dan pada menit ke-10. Penilaian menit ke-10 memberikan indikasi morbiditas pada masa mendatang. Nilai yang rendah berhubungan dengan kondisi neurologis. Soal selanjutnya, seorang bayi perempuan lahir spontan di PMB dengan umur kehamilan 39 minggu. Hasil penilaian sepintas, bayi tidak menangis dan tonus otot lemah. Bidan telah melakukan pertolongan langkah awal, resultasi selama 30 detik, dan VTP selama 30 detik. Apakah evaluasi yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Mekonium. B. Tonus otot. C. Suhu tubuh. D. Berat badan. E. Frekuensi jantung.
langsung saja pada pembahasan. Jawabannya adalah frekuensi jantung. Karena penata laksanaan pada bayi baru lahir yang tidak menangis dan bernapas spontan diawali dengan langkah awal resultasi selama 30 detik setelah dilakukan penanganan langkah awal. Soal selanjutnya, seorang bayi laki-laki lahir spontan di rumah sakit dengan umur kehamilan 40 minggu. Hasil penilaian sepintas, bayi tidak menangis dan tonus otot lemah, air ketuban bercampur mekonium. Apakah diagnosis yang tepat pada kasus tersebut? A. Sepsis, B. Ikterus, C. Aspiksia, D. Hipotermi, E. Hipoglikemi. Baiklah, langsung saja pada pembahasan. Jawabannya adalah C. Aspiksia. Karena aspiksia adalah keadaan bayi baru lahir tidak dapat segera bernapas secara spontan dan teratur setelah lahir. Hal ini disebabkan oleh hipoksia janin dalam uterus dan hipoksia ini berhubungan dengan faktor-faktor yang timbul dalam kehamilan, persalinan atau setelah bayi lahir. Akibat aspeksia akan bertambah buruk apabila penanganan bayi tidak dilakukan secara sempurna. Soal selanjutnya, seorang bidan desa melakukan pengolahan terhadap data WUS di desa binaannya. Dari pencatatan hasil pelayanan yang dilakukan bidan, terdapat 30 WUS yang sedang melakukan program kehamilan dan sebesar 15% mengalami GEK. Saat ini, bidan sedang memberikan informasi tentang masalah yang banyak dialami WUS di wilayah tersebut. Apakah informasi awal yang dapat diberikan bidan pada kasus tersebut? A. Gizi yang seimbang, B. Kebutuhan vitamin, C. Frekuensi olahraga, D. Indeks massa tubuh, E. Pola hubungan seksual. Baiklah, langsung saja pada pembahasan. Jawabannya adalah A. Gizi yang seimbang. Karena WUS perlu mempersiapkan kecukupan gizi dalam tubuhnya, karena sebagai calon ibu, gizi yang optimal pada wanita pranikah akan mempengaruhi tumbuh kembang janin, kondisi kesehatan bayi yang dilahirkan, dan keselamatan selama proses melahirkan. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 28 tahun G2P1A0 hamil 36 minggu datang ke klinik dengan keluhan ingin menatalaksanakan kehamilan. Hasil anamnesis, punggung pegal dan mudah lelah. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 110/70, nadi 84 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernapasan 24 kali per menit, detak jantung janin 144 kali per menit, presentasi kepala, punggung kanan, belum masuk PAP. Apakah rencana asuhan yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Pemeriksaan HB, B. Berikan terapi FE 1x1, C. Rujuk ke rumah sakit, D. Kunjungan ulang 2 minggu kemudian, E. KIE ketidaknyamanan pada kehamilan. Baiklah, langsung saja pada pembahasan. Jawabannya adalah E. KIE ketidaknyamanan pada kehamilan. Karena ketidaknyamanan pada kehamilan trimester 3 muncul dikarenakan semakin besarnya ukuran janin, jenis ketidaknyamanannya yang muncul diantaranya adalah punggung pegal, mudah lelah, susah iklur, dada terasa terbakar, heartburn, dan sering buang air kecil. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 30 tahun G3P2A0 hamil 6 minggu datang ke puskesmas dengan keluhan tidak menginginkan kehamilan. Hasil anamnesis, anak kedua umur 6 bulan, persalinan sebelumnya normal, vervaginam, merasa gelisah dan sedih. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/80, nadi 83 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, pernapasan 21 kali per menit. Apakah pengkajian yang tepat pada kasus tersebut? A. Pola istirahat, B. Dukungan keluarga, C. Hari pertama haid terakhir, D. Riwayat kesehatan lainnya, E. Penggunaan alat kontrasepsi. Baiklah, langsung saja pada pembahasan. Jawabannya adalah B. Dukungan keluarga.
Karena dukungan keluarga perlu ditanyakan karena ibu tidak menginginkan kehamilan, merasa gelisah dan sedih. Setiap ibu akan mengalami perubahan emosi dikarenakan terjadinya perubahan hormon di dalam tubuh. Dengan adanya dukungan keluarga dapat mempengaruhi psikis ibu untuk mempertahankan kehamilannya. Pola istirahat, hal ini juga dapat menyebabkan ibu hamil gelisah dan lelah, namun tidak mengurangi niat ibu untuk tidak menginginkan kehamilannya. Next, ke soal berikutnya. Seorang perempuan umur 24 tahun G1 P0 A0 hamil 36 minggu datang ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis, punggung terasa pegal dan merasa lelah. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/80, nadi 85 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, pernapasan 24 kali per menit. Detak jantung janin kanan 146 kali per menit, detak jantung janin kiri 140 kali per menit, TPU 40 cm. Apakah diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Gemeli, B. Obesitas, C. Sungsang, D. Makronomia, E. Polydramnios. Baiklah, langsung saja pada pembahasan. Jawabannya adalah A. Gemeli. Karena gemeli merupakan kehamilan kembar. Dari data di atas menunjukkan detak jantung janin ada dua, sebelah kiri dan kanan. TPU ibu lebih besar dari usia kehamilan dan ibu merasa lebih lelah. Soal berikutnya, seorang perempuan umur 36 tahun G5 P4A0 hamil 34 minggu datang ke rumah sakit dengan keluhan mual muntah. Hasil anamnesis merasa pusing, penglihatan kabur, dan nyeri ulu hati. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 160/100, nadi 80 kali per menit, suhu 37,1 derajat Celcius, pernapasan 24 kali per menit, DJJ 150 kali per menit, teratur, TPU 31 cm, refleks patella positif, pemeriksaan penunjang protein urin positif. Apakah penata laksanaan yang paling tepat dilakukan dalam kasus tersebut? A. Suntik Mg SO4, B. Pemeriksaan USG, C. Terminasi kehamilan, D. Pemberian kortikosteroid, E. Kontrol 2 kali per minggu dan evaluasi kondisi janin. Baiklah, langsung saja pada pembahasan. Jawabannya adalah E. Kontrol 2 kali per minggu dan evaluasi kondisi janin. Karena kontrol 2 kali per minggu dan evaluasi kondisi janin merupakan penata laksanaan tahap awal jika mendeteksi preeklamsia disertai dengan evaluasi gejala pemberatan preeklamsia, tekanan darah, tanda inverding, edemia perut, cek laboratorium, trombosit, serum kreatin, albumin. Setiap minggu, evaluasi kondisi janin, hitung fetal, KICH per hari, kesejahteraan janin, NST dan USG 2 kali per minggu, evaluasi pertumbuhan janin setiap 2 minggu. Suntik Mg SO4 dilakukan jika pasien memenuhi persyaratan perawatan konservatif preeklamsia dengan gejala berat, hipertensi menetap 2 minggu, protein urin. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 36 tahun G3 P1A0 hamil 7 minggu datang ke puskesmas dengan keluhan mual muntah. Hasil anamnesis pusing dan tidak nafsu makan. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 110/70, nadi 86 per menit, suhu 37 derajat Celcius, pernapasan 22 kali per menit, payudara membesar. Apakah rencana asuhan yang paling tepat dilakukan dalam kasus tersebut? A. Istirahat total, B. Rujukan ke rumah sakit, C. Jaga tubuh dan dehidrasi, D. Perhatikan asupan nutrisi, E. Pemberian terapi pengurangan mual. Baiklah, langsung ke pembahasan. Jawabannya adalah C. Jaga tubuh dari dehidrasi.
Karena jaga tubuh dari dehidrasi merupakan rencana asuhan yang paling tepat karena mual muntah dapat menyebabkan dehidrasi jika tidak cukup cairan tubuh. Soal selanjutnya, seorang bidan desa sedang melakukan perencanaan penyuluhan tentang kehamilan. Umur kehamilan peserta rata-rata trimester 3. Dengan kehamilan yang pertama, apakah informasi yang paling tepat diberikan pada kasus tersebut? A. Edukasi perawatan BBL. B. Diskusi persiapan laktasi. C. Menginformasikan alat kontrasepsi. D. Memberitahu tanda-tanda persalinan. E. Pendidikan kesehatan nutrisi ibu menyusui. Baiklah, langsung saja pada pembahasan. Jawabannya adalah D. Memberitahu tanda-tanda persalinan. Karena dengan kehamilan pertama, peserta rata-rata trimester 3 dapat diinformasikan tanda-tanda persalinan, tanda bahaya, trimester 3, persiapan persalinan. Soal selanjutnya, seorang bidan desa sedang melakukan pendataan. Hasil pendataan didapatkan 15 orang ibu hamil. Kemudian, bidan melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan. Nah, apakah rencana yang paling tepat dilakukan oleh bidan tersebut? A. Berikan penyuluhan. B. Lakukan deteksi dini. C. Buka kelas ibu hamil. D. Adakan tabungan bersalin. E. Memantau kesejahteraan janin. Baiklah, langsung saja ke pembahasan. Jawabannya adalah C. Buka kelas ibu hamil. Karena identifikasi ibu hamil merupakan salah satu persiapan kelas ibu hamil. Selanjutnya, persiapan tempat, manten, bantu undangan peserta dan menyiapkan tim fasilitator. Baiklah, soal selanjutnya, seorang perempuan umur 29 tahun, P2A0, NIPAS 5 hari, datang ke puskesmas dengan keluhan keluar ASI sedikit. Hasil anamnesis, payudara bengkak dan bayi bingung, puting. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/80, nadi 82 kali per menit, suhu 37,2 derajat Celcius, pernapasan 24 kali per menit, payudara bengkak dan keras, TPU 2 jari, disebut simpisis. Lokia sanguinolenta, bidan sudah melakukan kompres air dingin. Apakah evaluasi yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Memperbaiki posisi menyusui. B. Menganjurkan ibu untuk rileks. C. Menganjurkan teknik menyusui yang benar. D. Melakukan pemijatan pada leher dan punggung. E. Menggunakan BH yang sesuai dan menyerap payudara. Baiklah, langsung saja pada pembahasan. Jawabannya adalah A. Memperbaiki posisi menyusui. Karena memperbaiki posisi menyusui adalah tindakan pencegahan agar tidak terjadi payudara bengkak. Selain itu, menyusui dini dan menyusui pada saat bayi inginkan, pilihan B, C, D, E merupakan tindakan yang harus dilakukan terjadi payudara bengkak. Oke, lanjut lagi ke soal yang terakhir. Seorang perempuan umur 30 tahun, P1A0, NIPAS 6 hari, datang ke puskesmas dengan keluhan bayi tidak mau menyusui. Hasil anamnesis, kesulitan menyusui bayinya. Hasil pemeriksaan, KU baik, tekanan darah 120/80, nadi 80 per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, pernapasan 80 kali per menit, payudara membesar, puting menonjol, ASI sudah keluar, TPU pertengahan pusat, simpisis, lokia sanguinolenta. Apakah asuhan yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Anjurkan pompa ASI. C. Koneksi posisi menyusui. D. Lakukan pijat leher dan punggung. E. Minta ibu untuk terus menyusui bayinya. Baiklah, langsung saja pada pembahasan. Jawabannya adalah C. Koreksi posisi menyusui. Karena koreksi posisi menyusui untuk menghindari perlekatan payudara dan mulut bayi
dengan posisi yang salah. Hal ini dapat mengakibatkan pengeluaran ASI yang tidak efektif dan bayi tidak mau menyusui. Baiklah, itulah soal dan pembahasan dari saya. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Kepada Tuhan, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.